Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira dari kelas 11 IJA 626. Kali ini saya akan mempresentasikan website yang telah saya buat, yaitu website e-commerce. Website yang saya buat itu tentang makanan menggunakan PHP dan MySQL. Sebelum ke codingan atau websitenya, kita harus tahu dulu bagaimana sih cara untuk mengkoneksikan dari website ke database. Caranya yaitu cara menghubungkan website ke database dengan PHP MyAdmin. Yang pertama yaitu mengganti bahasa pemrograman menjadi PHP yang awalnya HTML diganti dengan PHP seperti index.html diganti dengan index.php dan lain-lain. Kemudian menghidupkan Xampp. Jika belum punya, bisa download dulu, lalu aktifkan Apache dan MySQL. Kemudian membuka website atau browser dengan link yaitu localhost php MyAdmin. Nah, tampilannya itu seperti gambar di sini. Terus membuat database sesuai keinginan, jangan lupa untuk membuat tabel dan isi kolomnya. Kemudian membuat formulir Word file form seperti sign up. Terus tulis sintaks untuk input data. Nah, seperti ini sign up form. Simpan di folder htdoc. Kemudian buat koneksi ke database. Buat file koneksi.php untuk mengkoneksikan ke database. Gunakan fungsi MySQL connect. Simpan di folder htdoc. Sini ada server name, localhost, username, root, passwordnya apa, hostname. Untuk website yang saya buat yaitu kita di halaman awal dulu, kita harus memasukkan email yang telah kita daftarkan seperti ini, dan kita memasukkan passwordnya. Jika berhasil, maka login localhost, login berhasil. Nah, terus kita masuk ke index.php. Tampilannya seperti ini. Terus ada menu. Menu ini ada nama, harga, jumlah, tambah keranjang. Untuk jumlah ini kita akan membeli atau memesan berapa. Terus ada kontak. Kontak ini adalah info atau gimana cara menghubungi dan jam operasionalnya berapa. Terus di sini ada riwayat pemesanan. Terus di sini ada keranjang belanja. Untuk keranjang tadi kita bisa menggunakan seperti kita membeli atau memesan terlebih dahulu. Kita tambah keranjang dan dia terpasang di sini. Nah, di sini untuk navbar dan footernya ini berbeda. File dari menu dan indeks dan lain-lain. Terus untuk admin, nah untuk admin ini ada login sendiri. Email dan passwordnya ini tidak bisa register. Kita akan memasukkan email dan passwordnya. Ini adalah tampilan untuk admin. Bisa tambah menu, riwayat transaksi,
riwayat transaksi ini dari pengguna itu terus masuk ke sini, terus bisa logout. Untuk codingannya ada admin dashboard. Nah, ini tuh isi atau file dari sini, dari kita setelah login admin, terus kita akan masuk ke admin dashboard. Nah, seperti ini. Agar tersambung ke database, kita menggunakan session start. Nah, ini untuk menggabungkan dari login admin ke admin dashboard. Terus ini adalah isinya. Kemudian ada admin style.css. Nah, style CSS ini khusus admin karena biar tidak menumpuk di salah satu file style. Terus ada chart, yaitu halaman keranjang. Nah, di sini tuh pengguna bisa melihat menu apa aja yang mereka pilih, termasuk jumlah dan subtotal harga. Terus di bawahnya ada tombol checkout. Kita akan melihat halaman keranjang. Nah, ini kosong karena kita belum memasukkan menunya. Coba kita memasukkan menunya terlebih dahulu. Secara otomatis akan tampil di halaman keranjang belanja atau di file chart.php. Di sini ada nomor, nama menu, harga, jumlah yang dipesan, terus total. Terus untuk aksi hapus ini juga bisa dipencet. Terus di codingan lagi ada cek login admin. Nah, ini untuk login dari admin. Login admin saya menggunakan HTTPS atau style sheet ini untuk ikon. Di sini saya menggunakan kelas wrapper dan lain-lain. Terus kita disambungkan ke cek login admin agar bisa login, karena ada sambungannya dengan database. Seperti ini, session start untuk memulai dan disambungkan ke koneksi.php. Nah, ini untuk memasukkan email dan password. Select font, email ini untuk melihat email dan passwordnya. Nah, ini jika email dan passwordnya benar, maka login admin berhasil dan akan masuk ke admin dashboard. Jika gagal atau salah email atau password, akan kembali ke login admin.php. Cek login ini seperti cek login admin, namun ini untuk pengguna. Terus ada checkout. Checkout ini dari keranjang atau chart PHP ini di tombol checkout sekarang. Nah, itu nanti akan pergi ke form pemesanan. Terus ada footer. Footer ini untuk tampilan di bawah. Jadi saya menggunakan footer sama navbar disendirikan karena agar lebih simpel dan mudah di dalam filenya tidak banyak tulisan. Terus di form pemesanan
Nah, form pemesanan ini kita akan membeli, udah check out, terus ke keranjang, terus di check out, akan diarahkan ke form pemesanan. Kita menggunakan Fashion Star untuk menghubungkan ke koneksi PHP. Terus kita isi seperti ini. Untuk isinya, isi dari form pemesanan, nanti ada konfirmasi pemesanan, nama penerima, nomor WA, alamat, opsi pengiriman. Nah, terus ada ringkasan pesanan ini dari chart.php terus masuk ke ringkasan pesanan. Untuk form tambah menu ini khusus untuk admin, jadi pengguna nggak bisa di sini, nggak bisa mengakses form tambah menu PHP. Terus index ini adalah halaman awal setelah login di pengguna. Terus koneksi, nah ini adalah poin yang penting karena ini mengkoneksikan database atau website ke database di PHP MyAdmin. Nah, seperti ini ada server name, username, password, dbname. Dbname ini database yang kita buat untuk mengkoneksikannya. Terus ada kontak ini untuk menghubungi halaman kontak ini. Terus login admin nanti akan ke admin dashboard. Login biasa ini untuk pengguna yang akan membeli atau memesan. Terus logout ini fungsinya untuk keluar dari tampilan tersebut, dari tampilan indeks atau dari situ, dari awal. Terus ada menu. Nah, menu ini untuk koneksi kita harus pakai koneksi.php untuk memanggil koneksi database. Terus ada select from menu untuk mengambil data produk dari database. Nah, seperti ini. Ada navbar. Nah, navbar ini saya menggunakan style sheet dari HTTPS ini untuk icon. Terus proses pemesanan ini dari form pemesanan. Form pemesanan ini harus diisi oleh pengguna atau yang ingin memesan. Ini wajib diisi. Setelah form pemesanan nanti akan diproses di proses_pemesanan.php yang nantinya akan masuk ke database, terus akan ke riwayat.php. Proses sign up. Nah, untuk proses sign up ini itu terhubung di signup.php. Jika belum punya akun, maka kita harus mendaftar atau register dulu di file atau halaman signup.php yang akan diproses di proses signup PHP akan masuk ke database. Terus proses tambah menu ini untuk admin. Nah, kita sambungin dulu ke koneksi.php, terus ditambah menu. Proses tambah menu ini dari form tambah menu. Jadi setelah form tambah menu dimasukkan,
terus akan ke proses atau diproses di sini. Ini untuk memasukkan nama, harga, gambar. Terus ini untuk memasukkannya, ada insert into menu values. Kemudian jika udah, nanti admin kembali ke admin atau halaman admin dashboard. Terus di sini ada riwayat admin. Riwayat admin ini digunakan jika pembeli atau pengguna nanti sudah pesan, terus nanti ada di riwayat admin. Nah, itu juga ada di riwayat .php ini. Riwayat .php ada di semua pengguna atau pelanggan. Jadi nanti di riwayat ini tuh setelah check out dari form pemesanan otomatis akan ada di riwayat .php. Sign up-nya ini untuk mendaftar. Jika belum punya akun untuk login, maka wajib untuk register dulu. Style, mengapa saya menggunakan 3 style? Karena biar agak rapi, terus biar nggak banyak di isinya. Nah, saya akan mendemokan website saya. Nah, kita di halaman pengguna terlebih dahulu. Kita akan membuat akun. Nah, kita masukkan namanya bebas. Misalkan Rara. Email, kita masukkan email. Terus masukkan passwordnya. Kita daftar. Nah, ini otomatis akan masuk ke database. Nah, di sini dia. Sebelum lanjut, aku mau jelasin dulu di databaseku itu isinya apa aja. Di databaseku aku membuat warung Safira, terus tabelnya ada admin, menu pengguna, dan transaksi. Untuk admin ada kolom yaitu ID, email, password, role. Nah, role ini kita bisa membedakan untuk admin sama user atau pengguna. Terus ada tabel menu yang isi atau kolomnya itu ada ID, nama menu, harga, gambar. Terus pengguna, kolom dari tabel pengguna yaitu ada ID, nama, email, password, role. Nah, dari tabel admin dan pengguna, kolomnya itu mirip, itu untuk masuk atau untuk login. Terus di transaksi di sini saya menggunakan 14 kolom. Ada ID, user ID, menu ID, jumlah, total, tanggal, nama penerima, nomor WA, alamat opsi pengiriman, ringkasan pesanan, total harga, metode pembayaran, tanggal transaksi. Nah, database transaksi ini digunakan saat mau check out. Jadi ada di dalam form atau di website atau di file form pemesanan. Untuk jumlah total tanggal ini ada di chart.
Terus untuk nama penerima, nomor WA, alamat, sampai tanggal transaksi ini berada di form pemesanan. Terus kita lanjut ke codingan, kita lanjut ke websitenya. Tadi kita sudah register atau daftar terlebih dahulu. Sekarang kita memasukkan email yang sudah kita daftarkan. Masukkan sandi juga. Login berhasil. Jika email atau password salah, misal emailnya belum terdaftar, maka tidak akan bisa masuk ke index.html, index.php seperti ini. Email atau password salah karena email ini belum terdaftar, jadi belum ada di database. Kita masukkan seperti tadi. Login berhasil. Nah, di halaman index.php ini ada navbar dan footer. Terus di sini ada button lihat menu yang bisa diklik dan menuju ke menu. Nah, seperti ini. Untuk di halaman menu pasti ada navbar dan footer yang tadi sudah saya include. Misalnya di menu kita akan membeli menu, kita harus pencet jumlah terus tambahkan ke keranjang. Misalnya kita mau membeli nasi goreng, otomatis akan menambahkan ke keranjang. Jika kita ingin menambahkan lagi, maka bisa, jadi nggak usah satu-satu, bisa ke keranjang. Misalnya kita tambah lagi, secara otomatis akan masuk ke sharp.php. Nah, di sini sudah ada total pembayaran. Misal kita hapus, maka sudah hilang atau sudah tidak ada di keranjang belanja. Jika kita check out, akan ke file form pemesanan, konfirmasi pemesanan. Nah, di sini kita isikan terlebih dahulu. Masukkan nama penerima, nomor WhatsApp, alamat. Misalnya seperti ini. Untuk opsi pengiriman, ini bebas mau pakai apa, misal subfood. Nah, di sini di ringkasan pesanan ini sudah mengambil data dari chart.php, jadi sudah otomatis di ringkasan pesanan dan ada totalnya. Nah, kita juga bisa memilih untuk metode pembayaran. Misal kita pakai transfer bank atau dana, terus kita buat pesanan, otomatis akan masuk ke database dan terus akan ke riwayat.php. Pesanan berhasil dibuat. Nah, di sini dia di riwayat pemesanan ada nama menu yang telah kita beli, jumlah, harga satuan dikali jumlah, itu nanti ada total, terus tanggalnya ini sudah real time, namun untuk jam atau waktu ini belum real time. Terus metode pembayaran sudah benar. Kita lihat
di transaksi, terus jelajahi. Nah, ini sudah masuk di sini. Nah, ini dia data yang sudah di check out tadi, datanya masuk ke database ini. Terus ini ada kontak untuk menghubungi, ini bisa dipencet. Nah, ini akan ke WhatsApp. Terus untuk Instagram ini juga bisa dipencet ke Instagram saya. Nah, terus riwayat ini misal kita beli lagi, nanti otomatis akan nambah. Misalnya ini, misalnya kita nambah lagi. Nah, otomatis kan ke keranjang. Terus kita check out, isi lagi. Untuk opsi pengiriman ini bebas, pilih yang mana. Misalnya hemat. Nah, ringkasannya kan ada di sini. Metode pembayaran COD. Kita buat pesanan. Nah, otomatis akan ke riwayat pemesanan. Yang data yang terbaru itu ada di atas. Seperti ini. Lalu kita keluar, kita akan ke admin, ke bagian admin, masuk ke admin, login admin. Nah, untuk login admin ini kita nggak bisa register atau daftar dulu, tapi kita daftarnya di database langsung, agar si pengguna atau orang bebas itu nggak bisa daftar menjadi admin. Misal kita masuk ke admin, kita tambahkan emailnya, misal kita masukkan email terlebih dahulu. Bisa emailnya itu nama saya aja. Terus kita masukkan passwordnya. Nah, role ini secara otomatis. Nah, admin untuk yang pengguna itu kan ada register. Nanti otomatis itu role-nya itu user atau pengguna. Seperti itu. Terus kita kirim. Nah, berhasil ditambahkan. Kita pakai yang terbaru. Kita masukkan email yang telah kita isi di PHP. Login admin berhasil. Terus kita sebagai admin bisa menambahkan menu, melihat transaksi atau riwayat transaksi dari pengguna.
Nah, jika kita mengklik tambah menu, di sini kita bisa menambahkan misalnya seblak, terus harganya misal 23. Terus kita bisa memasukkan gambarnya. Nah, seperti ini kita akan menambahkan yang otomatis akan masuk ke database yang di tabel menu. Nah, ini dia. Terus kita misal menambahkan lagi, kita masukkan gambarnya. Kita tambah, menu berhasil ditambahkan. Jadi data terbaru kita refresh dulu di PHP. Nah, di sini ada data terbaru 2. Terus untuk mengecek apakah ada di website yang ada di menu.php, kita cek login tapi di pengguna. Kita cek, kita login dulu, terus lihat di menu apakah ada. Yes, ada 2 menu yang sudah ditambahkan. Oh ya, untuk harganya ini kita nggak bisa pakai titik, jadi kita harus misalnya ini, kita harus seperti ini, nggak usah pakai titik. Misal ini lumayan ya, kita tambahkan, kita lihat di sini apakah ada. Nah, seperti ini. Jadi untuk harganya itu nggak usah pakai titik karena udah otomatis di sini. Terus riwayat transaksi. Nah, riwayat transaksi ini adalah transaksi-transaksi yang udah dari penggunanya itu udah check out, udah buat pesanan. Nanti akan di sini misalnya tadi ini mie ayam. Kita masukkan dulu jumlah yang akan kita pesan, terus tambahkan ke keranjang. Nah, kita check out, kita isi dulu. Kita isi dari konfirmasi pemesanan terlebih dahulu. Nah, ini opsi pengiriman bebas, bisa prioritas. Nah, seperti ini kita buat pesanan kenakan ke riwayat pemesanan. Nah, untuk admin itu juga ada. Nah, seperti ini data terbaru berada di atas. Kalau di sini jamnya sudah pas, tapi kalau di riwayat pemesanan ini seperti ini yang sudah transaksi, yang sudah membuat pesanan itu ada di riwayat admin di transaksi. Seperti ini sudah ada 20 yang memesan. Jika dipencet logout akan kembali ke login. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.